Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pagi hari ini, seperti biasa, kita bertemu lagi dalam pembelajaran kita, yaitu pendidikan agama Islam yang diajarkan oleh saya sendiri, yaitu Ibu Nurul Ainun. Salam dan salawat kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada pagi hari ini kita bisa bertemu lagi, ya, mengerjakan soal-soal ulangan harian. Karena apa? Karena setelah 3 kali pertemuan kita kan tetap ada mempelajari 3 bab pelajaran pendidikan agama Islamnya, maka sekarang kita ulangan harian, ya, untuk menguji batas mana kemampuan anak-anak sekalian dalam mempelajari yang sudah kita pelajari. Tak lupa Ibu titipkan salam. Semoga anak-anak sekalian sehat semua, ya, dan jangan lupa kalian terapkan atau kita jalankan protokol kesehatan, yaitu kita tetap memakai masker ketika kita bepergian, dan kemudian setelah bepergian kita mencuci tangan, kemudian menjaga jarak atau jangan berkerumun, karena ya penyebaran COVID itu karena kita berdekatan lewat pembicaraan, oleh karena itu kita harus selalu memakai masker. Dan tak lupa sebelum kita mulai pembelajaran, sebelum kita memulai ulangan harian kita, ya, terlebih dahulu kita berdoa dengan membaca Ummul Kitab, yaitu A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Ya, mungkin kalian kalau minggu-minggu kemarin kita mempelajari materi, ya, yaitu tentang menghormati orang tua, kemudian tentang sholat Jumat, ya, kemudian tentang empati. Sekarang dari 3 materi itu kita coba untuk mengerjakan soal-soal latihan sebagai batas atau sebagai untuk menguji kita sebagaimana kemampuan kita dalam mempelajari tersebut berhasilkah atau tidak, ya, atau sudah sampai sejauh mana penyerapan yang sudah kita pelajari. Baiklah anak-anak sekalian, ya, untuk ulangan harian ini kita ada link, nanti kalian kerjakan lewat link, tapi sebelum linknya dibagikan atau sebelum kita membuka linknya, ini soal-soal juga Ibu bacakan, ya, satu demi satu, biar kalian lebih jelas. Baiklah, untuk soal pertama, ya, nak, ya, ini sebenarnya bukan ulangan. Kalau ulangan itu kita tidak boleh lihat buku, tidak boleh mencontoh, tapi karena di rumah ini latihan atau ulangan, ya, nggak apa-apa, karena keadaan yang darurat seperti pandemi saat ini, ya, karena kita nggak tatap muka, jadi ulangannya di rumah. Kalaupun kalian dibantu sama orang tua, sama kakak, sama saudara, tapi hasilnya tetap merupakan penilaian bagi kalian, ya. Bu mohon mudah-mudahan kalian mendapatkan nilai yang bagus, karena soalnya yang sudah kita pelajari atau soalnya berisikan materi yang sudah kita pelajari. Kemudian, ya, tak lupa kalian dalam mengerjakan soal teliti-teliti, jangan sampai ada yang nggak ngumpul. Kalau kemarin, ya, latihan-latihan itu kalian tidak mengumpul. Nah, sekarang kalian diusahakan semuanya mengumpulkan tugas. Baiklah, untuk soal pertama, Ibu bacakan, ya. Nomor 1. Berikut ini merupakan hukum bacaan mim sukun, ya. Merupakan bacaan mim sukun, kecuali, ingat, yang dicari atau yang ditanya bacaan mim sukun. Bacaan mim sukun itu meliputi apa aja? Yang pertama di sini, ya, ingat, yang dicari kecuali. Pertama izhar halki, pilihan kedua izhar sapawi, pilihan ketiga ikhfa sapawi, pilihan keempat idgham mimi. Nah, kemudian untuk soal nomor 2, Amir adalah anak yatim. Amir adalah anak yatim
di sekolahnya dan ia selalu diejek Dimas karena memakai seragam yang lusuh. Walau demikian, Amir tidak pernah marah. Sikap Amir merupakan cerminan dari tabah, ya, pilihan pertama tabah, kamu pilih lewat tanda-tanda yang bulat-bulat itu nak ya. Dia termasuk orang yang tabah, kemudian sabar, ikhlas, kemudian yang keempat pemaaf. Kemudian soal nomor 3. Soal nomor 3, orang yang sabar akan selalu mengarahkan kekuatannya kepada Allah. Dalam hal ini sabar berfungsi sebagai satu ya, berfungsi sebagai apa? Pertama, landasan kokoh bagi keimanan seorang muslim. Kemudian pilihan kedua, sarana keberhasilan untuk melaksanakan suatu pekerjaan. Kemudian yang ketiga, sebagai benteng utama dalam menghadapi cobaan. Kemudian menjadi seorang hamba yang selalu dicintai Allah. Soal yang nomor 4. Ketika dipitnah seseorang cukup berdiam diri dan yakin suatu saat nanti akan ada kebenaran, akan terungkap. Sikap tersebut merupakan cerminan dari A. Sabar, B. Pemaaf, D. Ikhlas, kemudian yang keempat tawadu. Jadi kalian pilih salah satu. Kemudian soal nomor 5. Iqbal sering dijahili oleh temannya. Dia tidak pernah sedikit pun ingin membalas dendam perbuatan. Dan lagi nak ya, Iqbal sering dijahili oleh temannya dan dia tidak pernah sedikit pun ingin membalas dendam. Perbuatan temannya tersebut, jadi dia tidak ingin membalas dendam atas perbuatan temannya tersebut. Sikap Iqbal mencerminkan yang pertama pemaaf, yang kedua sabar, yang ketiga ikhlas, kemudian tawadu. Kemudian soal nomor 6. Makhluk Allah yang gaib terbuat dari cahaya dengan wujud dan sifat tertentu adalah A. Manusia, kemudian B. Jin, C. Malaikat, D. Setan. 7. Sifat-sifat malaikat diantaranya. Ingat ya, sifat-sifat malaikat diantaranya selalu menentang perintah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian B. Patuh dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian C. Selalu makan dan minum. Kemudian D. Memiliki hawa nafsu. Soal ke-8. Malaikat yang bertugas meniup sangkakala. Malaikat yang bertugas meniup sangkakala ketika hari kiamat adalah malaikat apa? A. Jibril, B. Mikail, C. Israfil, D. Israil. Soal ke-9. Setiap perbuatan manusia akan dimintai pertanggungjawaban kelak di akhirat dan semua perbuatan akan dicatat oleh malaikat. A. Malaikat Jibril dan Mikail, B. Malaikat Ridwan dan Malik, kemudian C. Munkar dan Nakir, kemudian terakhir yaitu D. Rakib dan Atid. Sekarang soal ke-10. Ya. Soal ke-10. Kita harus selalu melaksanakan perintah Allah dan menjauhi semua larangannya agar mendapat surganya. Kita harus beriman kepada malaikat, A. Ridwan. Ingat ini menjelaskan tentang surga ya. Malaikat Ridwan, B. Malik, C. Munkar dan Nakir, D. Rakib dan Atid. Kemudian soal ke-11. Kemampuan untuk menyadari perasaan orang lain dan bertindak untuk membantunya merupakan arti dari A. Amanah, B. Jujur,
C. Istiqomah. D. Empati. Soal ke-12. Sikap empati seseorang pelajar dapat diwujudkan dalam bentuk A. Berbagi contekan pada saat ulangan. B. Berbagi makanan dan makan bersama. Kemudian meminjamkan alat tulis kepada teman yang tidak memiliki. Kemudian D. Membiarkan teman kesusahan. Soal ke-13. Contoh perilaku menghormati dan menghargai guru dapat diwujudkan dengan berbuat baik kepada guru. Antara lain, bagaimana bentuk berbuat baiknya? Pertama, belajar dengan sungguh-sungguh. Kemudian berpakaian seragam sesuai dengan aturan sekolah. Kemudian mengucapkan salam bila bertemu. Kemudian selalu menceritakan keburukan daripada guru tersebut. Pilih salah satu ya. Kalian conteng nanti sudah selesai menconteng baru dikirim. Soal ke-14. Contoh perilaku berbuat baik kepada orang tua yang sudah meninggal. Ingat, orang tua kita yang sudah meninggal. Bagaimana contoh perilakunya? Pertama, membantu keperluannya. Kemudian yang kedua, membelanjakan hartanya. Yang ketiga, memperebutkan harta warisan. Kemudian mendoakan mereka setiap selesai sholat. Terakhir ya, untuk soal nomor 15. Perhatikan terakhir. Contoh perilaku berbuat baik kepada orang tua yang masih hidup adalah: pertama, mendoakan dan melaksanakan nasihatnya. Kemudian, membelanjakan hartanya. Yang ketiga, memperebutkan harta warisannya. Yang keempat, menyimpan hartanya. Jadi inilah nak ya soal-soal yang kita pelajari, yang kita buat untuk ulangan ya. Kalian silakan baca, kalian baca dulu terlebih dahulu, teliti-teliti. Kemudian boleh kalian bertanya, boleh kalian mengerjakannya, minta bantuan misalnya kan. Tetapi alangkah baiknya kalau kalian mengerjakannya dengan sendiri. Tapi karena kita tidak tahu ya apa yang kalian lakukan di rumah, tapi yang jelas kalau namanya ulangan tidak boleh mencontoh atau mendapatkan bantuan dari orang lain. Tapi daripada kita menjawabnya tidak dengan benar, atau namanya latihan ya. Nanti kalau kita ada ulangan beneran, ulangan mid semester, baru kalian kerjakan dengan baik-baik atau dengan sesungguhnya tanpa memerlukan atau meminta bantuan orang tua, kakak, teman, dan lain sebagainya. Lihat buku itu sebelum kita ulangan yang final. Itu finalnya itu ulangan mid semester nanti atau ulangan semester. Nah ini namanya ulangan harian nak ya. Sebenarnya nggak boleh lihat buku juga. Tapi kalau kalian mendapatkan kesulitan ya boleh, nggak apa-apa. Ini untuk mengukur kemampuan kita. Bagaimana sudah bab-bab yang sudah kita pelajari itu bisakah tercapai ya. Ini kan PG, pilihan ganda yang sifat jawabannya pasti ya. Kalau misalnya esai sesuai dengan pendapat kita, tetapi ini enggak ya. Kita tinggal memilih A, B atau C atau tanda yang pertama, kedua, dan ketiga. Kita tinggal checklist atau conteng. Kira ini ya untuk ulangan kita, materi soalnya udah Ibu bacakan. Tolong dikerjakan ya. Kalau sudah kirim, nilai ini akan Ibu simpan berapapun adanya ya. Ibu kira sampai di sini pembelajaran kita hari ini. Ulangan harian ya. Ibu tutup billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat. Semoga kalian dilindungi Allah, selalu dalam keadaan sehat ya, ceria, dan tetap jaga protokol kesehatan sehingga kita sampai nanti di pelajaran berikutnya nak ya. Ya, Ibu tutup tadi ya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.